Dia mulai ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan menampilkan yaitu ada seorang imam telah mengerjakan sholat subuh berjamaah. Kemudian imam tersebut terjatuh dan kemudian meninggal dunia. Nah, teman-teman semuanya, jadi ini adalah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu ciri-ciri meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan ini adalah meninggal yang dicemburi oleh kaum muslimin, karena ini adalah akhir hidup yang baik. Kemungkinan ya seorang imam tersebut mempunyai amalan yang soleh, dan kemudian Allah menutup akhir hidupnya dengan akhir yang baik. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi ada yang bertanya, apakah ketika meninggal dalam keadaan beramal soleh ataupun beribadah kepada Allah seperti sholat, kemudian bersujud, kemudian meninggal, apakah ini sudah dipastikan masuk surga? Nah, teman-teman semuanya, jadi kalau masalah tentang surga ataupun masalah neraka, itu adalah hal yang gaib. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kematian yang meninggal seperti ini ya, yaitu dalam keadaan husnul khotimah, dan semoga masuk surga. Nah, kita bisa mendoakan seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, saya akan tampilkan video imam tersebut ketika beliau mengimami sholat subuh, dan ini adalah dalam keadaan bulan Ramadan ya. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Dia mulai ini ya. Kepalanya terhentak meja. Tapi kenapa meja kok bisa ada di depan ini ya? Ya Allah, namanya jika sudah takdir. Jadi jamaah langsung gerak cepat ya, menggantikan posisi imam. Dan jamaah juga langsung membawa imam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi itulah detik-detik imam sholat subuh meninggal dunia dalam keadaan mengimami sholat subuh. Jadi ini adalah kematian yang dicemburi oleh kaum muslimin, karena kematian seperti ini adalah kematian termasuk ciri-ciri dalam keadaan husnul khotimah. Jadi ya teman-teman semuanya, kemungkinan imam tersebut itu mempunyai amalan yang soleh, sehingga Allah memberi kematian yang sangat baik karena dalam keadaan beribadah kepada Allah SWT. Dan apabila kalau kita seorang pelaku maksiat, kemudian kita tidak ada hati untuk bergerak menjalankan kebaikan, kemudian Allah mengakhiri dengan
kematian yang su'ul khotimah. Dan ini adalah buat pelajaran bagi kaum muslimin ya, yang masih hidup, agar kita meningkatkan kualitas kita kepada Allah SWT, yaitu tentang beribadah, beramal soleh. Dan itu adalah ikhlas ya. Dan tidak boleh sombong dalam beramal soleh. Jadi kadang-kadang ada orang yang dirinya itu sudah ngaji, kemudian sudah mengenal sunnah, kemudian sering beribadah di masjid. Kalau dia mempunyai hati yang sombong, misal seperti ini ya, wah si fulan ini sering bermaksiat, sering mabuk, aku ini sudah pasti ini jadi masuk surga. Nah itu yang tidak boleh. Jadi ada sifat sombong, ini yang berbahaya. Nah oke teman-teman semuanya, lalu ada yang bertanya, apakah ketika seseorang yang meninggal dalam keadaan sujud ataupun dalam keadaan beribadah kepada Allah SWT, apakah itu sudah termasuk masuk surga? Nah, oke teman-teman semuanya, ini adalah pertanyaan yang sangat baik ya, karena pertanyaan seperti ini harus dijawab dengan dalil. Karena semua ilmu agama itu yang berkaitan dengan beribadah itu harus dijawab dengan dalil. Nah, maka dari itu saya akan menampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja M.A. Hafidhullah Ta'ala tentang masalah terkait meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita simak penjelasan beliau. Pertanyaan berikutnya, apakah seorang akan meninggal mengucapkan la ilaha illallah berulang-ulang dijamin masuk surga? Kita katakan, seorang yang meninggal dalam kondisi mengucapkan la ilaha illallah, maka dia meninggal dalam husnul khatimah, karena itu perkara yang sangat berat. Karena tatkala seorang akan meninggal dunia, hati ini sangat mudah berkhianat. Ya, kita bisa tahu bagaimana pengkhianatan hati kita tatkala kita sedang sholat. Kita ingin khusyuk, hati kita nggak mau. Hati kita tenggelam dengan dunia, hati pergi kemana-mana. Kita ingin khusyuk, kita sudah bertekad sebelum sholat ingin khusyuk, namun tatkala masuk hati kita berkhianat. Nah, tatkala seorang akan meninggal dunia, itu kondisi sangat berat. Kenapa? Dia lagi lemah. Dan syaitan mengeluarkan kekuatan dia sehebat-hebatnya agar orang ini tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kecuali man thabbatahu Allah, kecuali orang yang dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah menjadikan orang-orang beriman kalamnya, omongannya kokoh sehingga dia bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Nah, kalau kita dapati ada seorang mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal dunia, apa kita bisa vonis, kita bisa pastikan dia masuk surga? Jawabannya tidak bisa. Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena dalil yang datang, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, ini adalah dalil umum, tidak ta'yin. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, bahwasanya kita mengatakan kita berharap orang ini meninggal dalam kondisi husnul khatimah, semoga dia masuk surga. Namun memastikan kita tidak bisa memastikan karena itu perkara yang gaib. Sama seperti seorang meninggal malam Jumat, sama seperti seorang meninggal kebakaran. Orang yang meninggal kebakaran itu juga adalah mati syahid. Orang yang meninggal tenggelam juga mati syahid. Orang yang meninggal karena perut sakit juga mati syahid. Seorang wanita meninggal karena melahirkan anaknya juga mati syahid. Seorang meninggal mengucapkan la ilaha illallah mati syahid. Seorang meninggal dalam kondisi sujud juga meninggal dalam husnul khatimah. Banyak hal-hal yang seorang meninggal dalam kondisi yang baik, intinya meninggal dalam kondisi beramal saleh, kita katakan semoga dia masuk surga, namun tidak kita pastikan karena itu perkara yang gaib. Wallahu a'lam bishawab. Nah, oke teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja M.A. Hafidhullah Ta'ala. Yaitu jawabannya adalah kita tidak bisa memastikan ketika ada orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kita tidak memastikan bahwa seseorang itu masuk surga. Akan tetapi seorang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan kita mendoakan semoga masuk surga. Karena masuk surga itu adalah hal yang gaib ya. Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi, apa yang bisa diambil dalam video ini yaitu kita harus meningkatkan kualitas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini beramal soleh, yaitu niat kita adalah ikhlas kepada Allah. Yaitu beribadah kita itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh bersombong-sombong dalam beribadah. Misal seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ketika kita sudah ngaji, ketika kita kita sholat berjamaah di masjid, kemudian ada timbul rasa kesombongan kita, ketika kita melihat seseorang itu bermaksiat, wah itu masuk neraka, aku masuk surga. Nah itu yang tidak boleh, ini sangat berbahaya. Nah itulah penyakit ketika seseorang yang sudah ngaji ya.
Jadi itu kita hati-hati ya. Nanti bisa jadi kita akan meninggal dalam keadaan sul khotimah karena ada sifat kesombongan. Jadi teman-teman semuanya, kemungkinan bapak tersebut tadi yang ketika mengimami sholat subuh ya, kemungkinan beliau ini mempunyai amalan yang soleh ya, amalan yang baik, sehingga Allah SWT menutup kematian dengan keadaan husnul khotimah. Adapun ya teman-teman semuanya, jadi adapun kalau ada seorang yang mengerjakan amal soleh terus ya, kemudian di akhir hidupnya ada seorang yang mengerjakan dengan kemaksiatan ya. Nah, jadi seseorang itu dilihat dari akhir hidupnya. Ada seperti itu ya. Jadi ada seseorang juga yang mengerjakan kemaksiatan kepada Allah, maksiat, akan tetapi di akhir hidupnya ia taubat dan mengerjakan amal soleh, dan insya Allah akan menutup dengan keadaan yang baik, yaitu husnul khotimah. Nah, ini kita harus berhati-hati ya teman-teman semuanya ya, dalam beribadah kepada Allah SWT. Kita harus dengan dalil-dalil yang sahih. Jika ada dalilnya maka kita kerjakan, jika tidak ada dalilnya maka kita tinggalkan. Dan ini adalah sebaik-baiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, saya akan bacakan hadisnya ya, yaitu tentang orang yang meninggal dalam keadaan beramal soleh. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah, yang dia menutup hidupnya dengan amal tersebut, maka dia masuk surga. Siapa yang berpuasa sehari karena mengharapkan wajah Allah, yang dia menutup hidupnya dengan amal tersebut, maka dia masuk surga. Siapa yang bersedekah dengan satu sedekah karena mengharapkan wajah Allah, yang dia mengisi hidupnya dengan amal tersebut, maka dia masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad nomor 23.324 dan disahihkan oleh Su'aib Al-Arnaud. Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi hadis ini tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Dr. Firanda Anirja MA. Kita tidak memastikan bahwa seseorang itu masuk surga karena hal ini adalah hal ghaib. Kemudian Ustadz Firanda bilang kalau meninggal dalam keadaan beramal soleh, beribadah kepada Allah, nah itu maka dalam keadaan husnul khotimah. Akan tetapi masalah surga itu adalah hal ghaib. Tapi kita mendoakan kepada kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, semoga dimasukkan surga Allah. Nah, oke teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.